Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai pembelajaran ini dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengenalan sistem komputer. Ya, apa itu komputer dan terdiri dari apa saja akan kita bahas di slide selanjutnya. Next. Ya, komputer. Apa itu komputer? Komputer berasal dari bahasa Latin ternyata, yang artinya menghitung. Komputer adalah suatu alat elektronik yang harus mampu menyelesaikan beberapa tugas, diantaranya menerima masukan, ya, lalu memproses masukan itu sendiri, lalu menyimpan perintah-perintah pengolahan dan menyediakan keluaran. Jadi komputer itu harus ada 3 aspek, ya. Harus ada input, ada proses, lalu ada output. Nah, semua alat elektronik yang mempunyai 3 tugas tersebut itu bisa kita sebut dengan komputer. Jadi komputer adalah yang bisa input, proses, dan output. Oke, komputer. Dulu komputer pertama kali dibuat menggunakan bahasa pemrograman bahasa mesin, ya, di mana bahasa mesin berupa rangkaian nomor-nomor biner, ya. Kalau rangkaian tentunya berarti terdiri dari 2 atau lebih, ya. Ya, lebih banyak ratusan bahkan ribuan angka biner. Angka biner itu sendiri terdiri dari angka 0 dan angka 1. Ingat, ya, angka biner hanya terdiri dari 2 angka, yaitu angka 0 dan angka 1. Nah, oleh sebab itu komputer zaman dahulu pertama kali dibuat itu sangat sulit digunakan oleh masyarakat umum, ya. Dan sekarang komputer telah dipermudah sehingga bisa digunakan oleh masyarakat umum, tentunya dengan bahasa pemrograman yang lebih sederhana. Jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Ada komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Ya, komputer analog itu contohnya pengukur suhu, kecepatan suara, voltase listrik, atau avometer, ya, ampere meter. Komputer digital adalah komputer yang kalian gunakan, ya. Ada PC, laptop, dan lain-lain. Komputer hybrid, perpaduan analog dan digital, contohnya fax. Nah, masuk ke selanjutnya adalah sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari hardware dan software, serta brainware atau manusia atau pengguna user, ya. Nah, perangkat keras, perangkat lunak, hardware, software, dan brainware itu harus bekerja bersama-sama dalam membentuk suatu sistem. Jadi kalau ada hardware-nya, ada software-nya, tapi tidak ada brainware-nya atau tidak ada salah satu lah, contohkan, maka komputer itu tidak akan bisa bekerja. Ya, bagaimana bisa bekerja kalau cuma ada hardware, software, lalu tidak ada yang menggunakan? Bisakah? Tidak, tentunya. Atau sebaliknya, ada hardware-nya tapi nggak ada software-nya, nggak ada jembatannya, gitu, ya. Bagaimana kita bisa melakukan kinerjanya hardware itu kalau tidak ada jembatannya, yaitu software-nya? Tentu tidak bisa digunakan. Selanjutnya, sistem perangkat keras.
Perangkat keras atau hardware ada beberapa komponen ya. Tadi ada input device, ada process device, ada output device, dan ada storage. Lanjut, ada input device. Ya, input device berarti alat yang digunakan atau perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data ya atau instruksi ke dalam sebuah program atau software ya. Nanti akan diproses melalui proses dan dikeluarkan dengan output. Oke, next. Selanjutnya alat pemproses atau process device ya, processing device, di mana instruksi atau perintah program yang tadi dimasukkan melalui perangkat input ya untuk diproses atau diolah data tersebut atau perintah tersebut, lalu nanti hasilnya ditampilkan pada output device ya. Alat proses itu sendiri terdiri dari CPU, Central Processing Unit, main memory, ada input dan output unit. Prosesor ini merupakan otaknya. Jadi komputer itu ibarat sebuah tubuh, kalau processing ini adalah otaknya. Ya, CPU terdiri jadi 3 bagian, ada CPU, control unit, ada ALU, arithmetic logic unit, dan ada register untuk menyimpan file-file atau registrasi aplikasi yang digunakannya. Lanjut, ada memori utama, main memory. Memori utama ini kita lebih kenal dengan RAM ya, random access memory, dan ROM ya, read only memory. Nah, di slide ini RAM digunakan untuk menyimpan program atau instruksi yang akan diproses ya, yang akan dan sedang diproses. Nah, ini RAM itu sendiri ya. Jadi aplikasi itu berjalan. Nah, itu RAM ini mengambil data dari aplikasi lalu diproses di RAM, selanjutnya untuk dikeluarkan ya. Berbeda dengan ROM, read only, namanya aja hanya read only, hanya membaca. Jadi memori ini hanya membaca saja, yang membaca aplikasi yang sedang digunakan. Jadi ada change-nya ya, nanti yang disimpan. Kenapa sih gadget atau perangkat baik laptop, handphone dan lain-lain, komputer ya, itu prosesnya lebih cepat ketika perangkat itu telah di shutdown ya. Kalian pernah gak handphone atau gadget kalian atau laptop kalian tidak pernah kalian shutdown, apa yang terjadi? Lemot. Alright, benar ya. Karena kenapa lemot? Karena di ROM ini memori yang terbaca itu penuh ya. Aplikasi-aplikasi yang pernah kalian gunakan ini penuh di ROM ya. RAM juga sama ya, kalian bisa lihat RAM kalian, berapa kapasitas atau besaran RAM kalian, 1 GB kah, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 atau yang lainnya. Pernah handphone kalian hang, lemot? Salah satu faktornya ada di RAM kalian ya. RAM besar handphone lancar ya, atau RAM kosong handphone lancar. RAM penuh handphone nge-lag ya. Jangan salahkan, Pak, jaringan saya lancar tapi nge-lag Pak di saya.
Ya, lihat RAM-nya berapa RAM kalian. Jangan-jangan RAM-nya kecil. Kalau RAM kalian kecil, kalian harus uninstall aplikasi mulai dari sekarang. Ya, aplikasi apa? Aplikasi game tentunya. Ya, karena kalian banyak install aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran. Selanjutnya, output device, alat keluaran. Ya, tahu apa saja alat keluaran itu? Iya, benar. Karena ada gambarnya ya di slide. Alat keluaran dapat digolongkan menjadi 3 bentuk ya. Di sana ada tulisan, image, dan suara. Tulisan, angka, karakter, simbol. Nah, ini bisa dicetak atau dikeluarkan menggunakan printer. Ya, printer gunanya untuk alat keluaran. Facsimile nggak bisa ya, printer. Printer juga banyak macamnya, bisa kalian banyak jenisnya, bisa kalian berselancar di dunia maya cari jenis-jenis printer. Lalu image ini mengeluarkan grafik berarti atau gambar. Apa alatnya? Ya, monitor, proyektor ya, atau LCD. Monitor banyak ya, ada monitor LCD, LED, ada tabung. Jika suara, alatnya apa? Ya, speaker. Ya, alat suara digunakan menggunakan speaker. Jadi gelombang digital ya dikeluarkan melalui gelombang analog ya. Jadi kalian bisa mendengar seperti yang Ustadz jelaskan ya. Di laptop kalian pasti ada speaker. Oke, next. Kita masuk di dalam media penyimpanan atau processing device. Ya, media penyimpanan adalah alat penyimpan data yang berfungsi sebagai alat atau media untuk menyimpan data dan program di mana data atau program yang disimpan tersebut bisa dibaca dan dibuka kembali untuk diproses di komputer atau di laptop kita. Ya, media penyimpanan itu sendiri komputer ada beberapa kategori. Ada magnetic storage, ada optical, ada cloud atau penyimpanan awan. Ya, di dalam video kalian ada magnetic storage ya. Di sana ada hard disk, ada pen drive, ada floppy, dan ada memori. Ya, untuk media penyimpanan optical di sana ada DVD dan ada CD ya, compact disc. Lalu ada media penyimpanan awan atau cloud storage, yaitu ada Dropbox, ada Drive, dan ada lain-lain. Oke, selanjutnya adalah komponen pendukung. Komponen pendukung merupakan komponen yang melengkapi kinerja dari komputer. Ya, ada mainboard, power supply, VGA card, sound card, cache, dan lain-lain. Kita bahas di slide selanjutnya. Oke, motherboard atau mainboard. Ya, ini komponen penting ya, karena komponen ini sirkuit atau body ya, tubuh untuk menghubungkan komponen-komponen komputer nanti tempat menempelnya gitu ya, rangkanya. Kalau manusia itu rangkanya. Mulai dari CPU, ya tadi prosesor gitu, RAM, video card, perangkat, hard disk, power supply, bukan power supply, kipas, fan, dan lain-lain. Nah, ini motherboard tempat nempelnya dari perangkat-perangkat itu sendiri, gitu kan. Jenis motherboard ditentukan berdasarkan prosesornya nanti yang digunakan.
Ya, yang sekarang kan prosesor terbaru sudah i9 ya, i9. Ada yang update lagi. Kita sudah menggunakan apa? Ya, Ustadz ini masih Intel Celeron ya, masih ketinggalan zaman. Oke, kita nanti kalian bisa lihat gambar motherboard seperti apa, mainboardnya di slide selanjutnya. Selanjutnya ada VGA, Video Graphic Adapter. Nah, VGA ini berfungsi untuk menyalurkan sinyal grafik dari prosesor ya ke monitor. Jadi kalau kalian main point blank di komputer kalian atau kalian main Mobile Legend, permainan apa ya? Sepak bola, game-game yang ada di komputer kalian lihat, kalian melek gak tuh gambarnya pecah gak? Ya, kalau pecah bisa jadi VGA yang ada di perangkat kalian VGA-nya kecil ya, sehingga kurang bagus untuk menampilkan grafik yang halus buat bermain game. Khususnya main game bisa nanti untuk desain grafis dan lain-lain. Oke, next. Nah, untuk soundcard ini berfungsi untuk mengeluarkan suara, ya, mengeluarkan suara atau menyalurkan ya dari yang kalian Ustadz sampaikan nanti disalurkan lewat soundcard. Kalian menggunakan headset atau speaker langsung laptop atau speaker eksternal, ini menggunakan ya ada soundcardnya ya, yang penghubung dari komputer, dari perangkat ke speaker atau suara. Next. Selanjutnya ada power supply. Secara garis besar dari namanya saja bisa kita pastikan power supply berarti dia yang menyuplai energi, menyuplai listrik ya, elektrik. Nanti dibagi dua macam, linear dan switching ya. Power supply ini dia mengubah arus dari arus AC menjadi arus DC ya, dari arus kuat menjadi arus lemah ya. Nah, berdasarkan konektornya power supply ada dua jenis ya, ada 12 output yang mempunyai dua konektor, ada yang 20 output ya atau satu konektor. Nanti bisa kalian cek di unbookling atau di modul kalian. Next. Selanjutnya ada casing standar dan casing modern. Ya, kalian kalau punya PC macam-macam ya casingnya. Casing standar ya ala kadarnya, yang modifikasi itu bisa ada warna-warni dan lain-lain. Ini tergantung dari tadi kalian membutuhkan mainboardnya seperti apa, harddisknya seperti apa, speknya ya. Nah, itu bisa disesuaikan dengan casingnya. Oke, next. Kita masuk ke operating system. Operating system seperti yang kalian lihat di dalam video ini, ada Windows, Linux, Macintosh atau Mac, ada FreeBSD, Red Hat, Solaris, dan Senova. Ada yang banyak. Kalau di Android ada Android, Symbian, Microsoft, dan lain-lain. Nah, sistem operasi ini adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengkontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi dasar sistem yang menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata, pengolahan angka, gambar, dan lain-lain. Ada sistem operasi dan aplikasi pendukung.
ya tadi sistem operasi itu sendiri merupakan jembatan ya antara pengguna atau brandware ke hardware. Jadi kalau komputer atau gadget kita, perangkat kita, handphone kita tidak ada sistem operasinya, nah itu tidak akan bisa digunakan ya, karena sistem operasi ini fungsinya tadi untuk manajemen perangkat keras, menjalankan software aplikasi ya, seperti yang ada di gambar ya. Aplikasi itu contohnya ada Office, Winamp, dan lain-lain. Itu namanya aplikasi pendukung atau aplikasi tambahan. Nah, sistem operasi banyak ya. Ada di modul kalian halaman 10, bisa sambil kalian baca-baca modul kalian ya. Ya, sekilas tentang laptop ya. Kelebihan laptop dibanding PC dan kekurangan. Ya, bisa kalian baca apa saja laptop, kekurangannya dan kelebihannya ya. Cukup sekian materi hari ini. Selamat belajar, silakan dicatat jika butuh dicatat, karena kalau hanya di soft copy biasanya akan hilang dan kalian akan lupa gitu ya. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe video pembelajaran kali ini supaya materi-materi belajar gratis bisa dibuat untuk selanjutnya. Terima kasih.